Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul CentOS atau Community Enterprise Operating System yang dibuat oleh saya sendiri, Diki Surbakti, dan Diu Tomo. Pengertian CentOS. CentOS atau Community Enterprise Operating System adalah distro Linux yang cocok dipakai dalam skala enterprise atau skala perusahaan yang bebas biaya atau gratis. CentOS sendiri dikode dari source code Red Hat Enterprise atau RHEL yang dikembangkan dalam sebuah komunitas yang disebut CentOS Project. Perangkat lunak ini dirilis dengan menggunakan lisensi General Public License atau GPL dan nantinya dikembangkan oleh komunitas yang disebut dengan CentOS Project. Sejarah CentOS. CentOS bermula dari proyek komunitas yang diawali menjelang akhir tahun 2003 dengan tujuan untuk menyediakan sistem operasi skala perusahaan. Untuk itu, CentOS membangun ulang dengan memanfaatkan kode sumber yang wajib dibebaskan dari Red Hat Enterprise Linux atau RHEL menjadi sebuah distribusi Linux dengan kualitas dan kompatibilitas yang nyaris sama. Di samping menyediakan perbaikan sirkuit secara berkala, untuk semua paket software yang terkait, CentOS merupakan distribusi Linux yang terbanyak digunakan untuk server di samping Debian, GNU atau Linux. CentOS aktif dikembangkan oleh sekelompok tim inti dan didukung oleh komunitas pengguna skala perusahaan, administrator jaringan, administrator sistem, dan para penggembira Linux lainnya. Jadi, keberadaan CentOS adalah tidak lain untuk menyediakan platform komputasi skala perusahaan yang bebas dan berusaha untuk mempertahankan 100% kompatibilitas binernya terhadap sumber hulu RHEL. Kenapa harus CentOS? Ada beberapa alasan kenapa kita harus memilih CentOS. Alasan utama mengapa Anda harus menggunakan CentOS sebagai sistem operasi utama sebuah private server. Dalam hal support, CentOS memiliki support yang lebih bagus dibanding dengan distro yang lain. Selain itu, Anda tidak perlu kebingungan dengan sistem update pada karena jika Anda menggunakan sebuah OS komersial, maka Anda harus membayar produk update-nya baru setelah itu Anda akan mendapatkan produk yang terupdate. Namun tidak dengan CentOS, di mana CentOS Project akan tetap memberikan support produknya secara berkala kepada Anda. Pun jika Anda berkeinginan untuk membayar karena rasa terima kasih, Anda tetap bisa membayar pada pihak CentOS, tetapi hal ini tidak diwajibkan. Kemudian, alasan CentOS banyak digunakan untuk web hosting. Yang pertama, direkomendasikan oleh cPanel. Yang kedua, masih termasuk Red Hat Family atau versi gratisnya. Yang ketiga, banyak kemudahan yang didapat dibanding menggunakan distro yang lain. Yang keempat, mewarisi secara penuh dari versi berbayarnya yaitu Red Hat Enterprise. Yang kelima, familiar. Kelebihan CentOS: mudah untuk maintenance, sangat cocok digunakan jangka panjang, terutama untuk lingkungan produksi bukan eksperimental dan lainnya. Mudah dipahami dalam paket software dan para pengguna. Terdapat support jangka panjang dari para developernya. Komunitas pengembangan yang aktif, infrastruktur berbasis komunitas, serta sistem manajemen yang terbuka. Adapun kekurangan CentOS: semua integrasi sangat tergantung pada distro Red Hat, sebab CentOS selalu keluar setelah Red Hat. Kurangnya dokumentasi mengenai CentOS: karena CentOS dibangun berdasarkan Red Hat, maka segala kelebihan dan kekurangan Red Hat juga menjadi bagian dari CentOS. Kata enterprise membuat pemula takut dan memilih CentOS. Penampilan website CentOS yang kurang menarik. CentOS Indonesia sedang mengupayakan untuk mengupdate website CentOS agar tampil menarik. Kurangnya dokumentasi mengenai CentOS secara khusus.
Begitulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.